Selamat pagi Sobat Ilmiah. Pada pagi hari ini kita akan belajar membuat tabel-tabel statistik. Yang akan kita buat adalah tabel distribusi normal, tabel Z, kemudian tabel Z kumulatif, tabel F, tabel T, tabel T-square, dan tabel bilangan random dengan menggunakan program Microsoft Excel. Ini yang pertama akan kita buat adalah tabel bilangan random. Untuk membuat tabel bilangan random, caranya adalah sebagai berikut. Ini formulanya adalah sama dengan RAND, kurung buka, kemudian kurung tutup, enter, kita tarik ke kanan, cukupnya, kemudian kita tarik ke bawah, secukupnya. Nah, ini adalah tabel bilangan random. Apabila salah satu angka kita rubah, maka angka-angka yang lain akan berubah. Nah, ini contohnya semacam itu. Nah, bagaimana cara menggunakan tabel bilangan random? Cara menggunakan tabel bilangan random adalah sebagai berikut. Misalnya, kita punya populasi sebanyak 100. Kemudian, kita akan ambil sampel sebanyak 5. Dari 100, diambil sampel 5. Kita bisa memulai dari kolom 1 baris ke 1 boleh, kolom kedua baris kedua juga boleh, terserah saudara. Kemudian saudara melihatnya bisa ke samping, kemudian bisa ke bawah. Tadi kasusnya adalah dari 100 akan kita ambil 5. Karena 100 maka 2 digit, maka 2 angka di belakang akan kita ambil sebagai sampel. Dengan demikian, apabila kita melihatnya ke samping, nomor urut 76 diambil, 94 diambil, kemudian 82 diambil, 43 diambil, 67 diambil. Itu apabila kita melihatnya ke samping. Kalau ke bawah berarti 76 kita ambil, nomor urut 26 kita ambil, 45 kita ambil, 78 kita ambil, dan nomor urut 84 kita ambil. Nah, itu cara menggunakan tabel bilangan random. Kemudian selain itu kita juga bisa menggunakan formula run between. Caranya adalah seperti ini. Formulanya RAND between. Nah, kurung buka. Kemudian bottom. Bottom adalah nomor urut paling kecil. Di sini karena 1 sampai 100, maka yang paling kecil adalah 1. Kemudian dipisahkan dengan koma pada laptop saya. Nomor urut paling tinggi adalah 100. Topnya 100. Ya. Kurung tutup, enter. Nah, karena akan diambil 5 dari 100, maka kita tarik 5 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka nomor-nomor inilah yang diambil sebagai sampel. Itu adalah tabel yang pertama, yaitu tabel bilangan random. Kemudian kita lanjutkan tabel yang kedua, adalah tabel kumulatif normal atau tabel Z normal. Caranya ini adalah semacam ini. Kita buat nilai Z untuk yang satu angka di belakang koma ke bawah, dimulai dari 0 ya. Karena selisihnya 0,1, maka saya tambah dengan 0,1. Maka saya tambah dengan 0,1. Jadi ini tambah 0,1. Nah, kita tarik ke bawah. Ini akan membuat tabel Z kumulatif seperti tabel di samping. Kemudian untuk 2 angka di belakang komanya, kita startnya sama 0 ya. Kemudian karena selisihnya 0,01, maka kita tambah 0,01. Nah, kita tarik ke samping 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini sudah. Kemudian tinggal kita bikin tabelnya. Tabelnya formulanya adalah seperti itu. NOMDIS. Nah, kurung buka. Kemudian untuk satu angka di belakang belakang komanya sini ya. Yang kita tambah adalah kolomnya, sehingga di depan kolom saya kasih dolar. Nah, di depan N saya kasih dolar. Kemudian ditambah dengan untuk 2
dua angka di belakang komanya. Yang kita tambah adalah barisnya, sehingga di depan baris saya kasih dolar. Nah, barisnya kan 4, kasih dolar. Nah, kurung tutup, enter. Kemudian tinggal kita copy, tarik ke kanan, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini adalah tabel kumulatif kurva normal. Kemudian tabel yang ketiga yang akan kita buat adalah tabel Z. Kita akan membuat tabel Z. Caranya sama kayak tadi. Untuk satu angka di belakang komanya, karena selisihnya 0,1, kita tambah dengan 0,1. Kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian untuk dua angka di belakang komanya, selisihnya adalah 0,01, maka saya tambah 0,01. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini tinggal kita buat tabelnya. Formulanya sama kayak tadi. Kemudian untuk satu angka belakang komanya ini, yang kita tambah adalah kolomnya. Maka di depan kolom saya kasih dolar. Nah, kemudian ditambah untuk dua angka di belakang komanya. Yang kita tambah adalah barisnya, sehingga di depan baris saya kasih dolar. Kemudian dikurangi 0,5, karena ini adalah tabel kurva Z, bukan kumulatif Z, sehingga tabelnya hanya separuh saja, sehingga dikurangi 0,5. Nah, kemudian kita tarik ke samping, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah selesai untuk tabel Z-nya. Kemudian tabel yang berikutnya, tabel yang keempat adalah tabel T. Tabel T kita buat derajat bebasnya dulu. Dimulai dari angka 1. Kemudian karena selisihnya 1, maka saya tambah 1 saja. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sudah. Kemudian yang berikutnya, kita masukkan alfanya. Alfa yang biasa digunakan biasanya adalah 0,1, 0,05, kemudian 0,01. Nah, kemudian yang berikutnya tinggal kita membuat tabel T-nya. Sama dengan formulanya T inverse, T-I-N-V. Nah, kemudian probabilitasnya, ini ada petunjuknya, probabilitasnya mana? Ini. Yang kita tambah adalah barisnya. Sehingga di depan baris saya kasih dolar. Depan angka 4 saya kasih dolar. Kemudian koma, degree of freedom. Nah, ini. Yang saya tambah adalah kolomnya, supaya nanti di copy kolomnya nggak ikut geser. Maka di depan kolom, di depan G, saya kasih dolar. Ya. Nah, kemudian kita tinggal tarik ke kanan, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, itu adalah tabel T. Kemudian yang berikutnya, saya akan membuat tabel F. Tabel F, derajat bebasnya alfa, kemudian derajat bebas 1, derajat bebas 2. Alfanya saya menggunakan 0,05. Kemudian derajat bebas satunya, ini 1, saya tambah saja 1 karena selisihnya hanya 1, samping. Nah, ini kemudian yang ke bawahnya 1, selisihnya 1 juga, tambah 1, derajat bebas 1, derajat bebas yang kedua. Nah, derajat bebasnya sudah kita buat, alfanya sudah kita buat 0,05. Kemudian tinggal membuat tabelnya. Formulanya adalah F inverse, F-I-N-V, kurung buka. Nah, ini probabilitasnya mana? Probabilitasnya ini 0,05.
Biar kalau saya copy tidak geser, maka saya absolutkan di depan kolom maupun di depan baris saya kasih dolar dengan cara menekan F4. Kemudian degree of freedom 1 ini yang kita tambat adalah barisnya, sehingga di depan baris saya kasih dolar. Nah, depan baris. Nah, ini depan baris saya kasih dolar, di depan angka 6 saya kasih dolar, koma. Kemudian degree of freedom 2. Kalau yang ini yang kita tambat adalah kolomnya, sehingga di depan kolom saya kasih dolar. Ya, kurung tutup, enter. Kemudian kita tarik ke kanan. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah jadi untuk tabel F-nya. Nah, ini nilainya beda ini karena saya potong saja biar nanti sama di sini ya. Biar nanti sama. Nah, udah. Nah, ini tabel F-nya sudah jadi. Kemudian yang terakhir saya akan membuat tabel C-square. Tadi yang tabel F di sini ini ya, udah tadi menggunakan alfa 0,05. Apabila alfanya saya ganti menggunakan 0,1, nanti tabelnya akan menyesuaikan begitu, atau menggunakan 0,01. Nah, ini akan menyesuaikan ya, nilainya kita gunakan alfa 0,05 saja. Kemudian yang terakhir kita akan membuat tabel C-square. Nah, tabel C-square ini derajat bebasnya adalah alfa sama df-nya ini ke bawah. F-nya kita mulai dari angka 1, kemudian selisihnya 1, maka saya tambah 1 saja. Kemudian ditarik ke bawah. Nah, sampai 100. Kemudian yang berikutnya ini adalah alfa yang biasa digunakan, biasanya 0,01, kemudian 0,05, kemudian 0,1 atau 0,10. Kemudian untuk membuat tabel C-square, caranya adalah formulanya seperti itu, CINV. C, nah ya, I-nya 2, NV, ini kurung buka. Probabilitasnya mana? Ini probabilitasnya yang saya tambat adalah barisnya, maka di depan baris saya kasih dolar. Nah, ini depan baris saya kasih dolar, kemudian pemisahnya koma, kemudian degree of freedom-nya. Degree of freedom yang kita tambat adalah kolomnya, sehingga di depan kolom saya kasih dolar, di depan G saya kasih dolar. Nah, kemudian kita tinggal tarik ke kanan, kemudian kita tinggal tarik ke bawah. Nah, itu adalah cara membuat tabel-tabel statistik, dimulai dari tabel bilangan random, kemudian tabel set kumulatif, tabel set, tabel F, tabel T, dan tabel C-square. Saya rasa itu untuk latihan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon komentar dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.